خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, Majelis Ta'lim Sulasa pagi, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Lili Kamalia Ihsana, Ketua BKMT DKI, Ibu Ustazah Hajjah Nur Fitria Farhanah, dan para ustazah sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan, seiring doa mudah-mudahan mereka semua, orang-orang tua, guru-guru kita, para ustazah semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kepadanya rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, sehingga mereka bisa membimbing kita semua ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab yang biasa kita baca, yang kalau giliran saya akan membaca kitab Tanqihul Qaul, ya. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu halaman 9 masih. Halaman 9, yang megang buku halaman 9, baris kedua dari bawah. Tentang masih bab fadilah la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah illa qala Allah Ta'ala sadaqa 'abdi anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Tentang keutamaan ataupun fadilah dari bacaan la ilaha illallah yang akan didapati oleh orang yang selalu mulazamah ataupun orang yang selalu istiqamah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah. Apa kata Nabi? Ma bin abdin, tidaklah seorang hamba, ya. Ini berarti ini hadisnya adalah hadis qudsi, ya, karena ada kata-kata ma min abdin. Karena kalau hadis yang biasa atau hadis Nabi itu tidak ada kata-kata ma min abdin, ya. Karena ini yang bicara adalah Allah, maka dengan istilah kata ma min abdin, tidaklah seorang hamba, ya, artinya kita manusia ini yang beriman, yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ya, orang tersebut membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Apa balasan yang Allah akan berikan? Ya, di sini Allah katakan illa qalallahu ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berkata shadaqa 'abdi, ya, shadaqa 'abdi, artinya sungguh benar hambaku itu, ya, hambaku sudah benar. Kenapa? Karena hamba ini menyaksikan ataupun bersaksi, ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sampai-sampai di sini Allah bersumpah, ana ushidukum ya malaikati, ya, aku bersumpah kepada kalian,
wahai para malaikat-malaikatku. Ya. Apa sumpah Allah kepada para malaikat untuk kita selaku orang yang mengucapkan dua kali la ilaha illallah ini? Allah katakan qad ghafartu lahu. Ya, sungguh aku telah mengampuninya. Ya. Aku telah memberikan ampun lahu kepadanya, ya. Kepada siapa? Kepada orang yang membaca kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Dosa yang mana? Ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya. Dosa yang apa itu? Taqaddam, ya, yang baru dan yang lama. Ya, artinya dosa sekarang dan yang akan datang Allah apain tuh? Allah Subhanahu wa taala ampunin. Lantaran kita itu apa? Membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini ya yang bersumpah langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan dia bersumpah kepada malaikat, "Hai para malaikatku, ya, aku bersumpah, ya, sesungguhnya hambaku yang membaca dua kali kalimat tauhid itu, aku sudah ampuni dosanya sekarang dan dosa-dosanya yang akan datang." Ya. Nah, ini satu jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku hambanya, ya, yang luar biasa. Artinya kalau dosa-dosa kita saja sudah diampuni, berarti apa yang akan kita minta, apa yang akan kita panjatkan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Ya, karena di sini memang yang menjadi suatu penghalang atau yang menjadi suatu hijab, ya, saat kita berdoa, yang mungkin doa kita selama ini belum diterima, ya, atau masih depending, itu salah satu hijab atau penghalangnya adalah apa? Dosa. Ya, artinya dosa kita masih banyak, kita belum sempat istighfar, yang akhirnya apa? Ya, itu akan menjadi penghalang. Kenapa? Karena dosa itu kan kalau saya boleh analogikakan itu ibaratnya sampah. Ya, sampah itu harus kita apain? Harus kita bersihkan. Ya, harus kita sapu. Ya, harus kita bersihkan, kita sapu, kemudian kita pel. Ya, nah kalau ingin kelihatan indah, ingin kelihatan cakep, artinya doa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka kita harus bersihkan doa-doa. Nah, jalan untuk agar doa kita diterima, ya, apa? Kita harus minta ampun atau mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, artinya di sini adalah dosa-dosa yang sengaja atau yang tidak sengaja yang kita lakukan. Ya, karena kan kita selaku manusia, ya, Bani Adam di sini kan nggak ada yang nggak punya dosa. Pasti kita semua ini adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Ya, karena status kita sebagai manusia biasa ini tidak seperti Rasulullah. Yang Rasulullah memang adalah makhluk yang ma'sum, artinya ma'sum adalah terpelihara. Ya, jangankan apa namanya itu, ya, dosa besar, dosa kecil aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah melakukan dosa sekecil apapun. Ya, yang meskipun Rasul saja sudah mendapatkan jaminan surga, sudah mendapatkan jaminan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun bagi diri Nabi tidak pernah luput sewaktu pun Nabi tidak meminta ampun atau mengucapkan istighfar dalam sehari saja. Ya, bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ya, dalam sehari Nabi tidak pernah tinggal mengucapkan istighfar berapa kali? 70 kali dalam sehari. Itu minimal. Ya, padahal dosa-dosa Rasulullah, dosa Nabi kita Muhammad SAW itu sudah diampunin, sudah mendapatkan jaminan surga. Ya, nah sekarang pertanyaan kita, apakah kita sudah mendapatkan jaminan surga apa belum? Ya, apakah kita sudah dijamin dosa kita diampuni atau belum? Kan belum. Ya, ya makanya luar biasa jalan yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjadi hamba-hambanya yang memiliki kualitas di mata Allah, maka dosa kita diampunin dengan jalan apa? Rajin-rajin kita membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, itu hadis yang pertama tentang keutamaan atau fadilah apa? Ya, membaca la ilaha illallah. Nah, dosa yang mana yang akan diampunin di sini? Ai minas shaghair. Ya, yaitu dosa-dosa yang kecil. Ya. Insya Allah kalau buat kita yang namanya dosa besar, insya Allah kita nggak ngelakuin lah. Ya, nah ini kan yang dosa-dosa kecil ini yang mungkin kita tidak sadar, ya. Seringkali kita ngucap mungkin kata-kata sejak kita melek mata, ya, kita sudah berdosa, ya, sebagai gambaran contoh saja, saat kita bangun tidur, kita merasakan badan kita nggak enak, kepala puyeng, ya, badan pegel-pegel,
spontan keluar kata-kata yang tidak baik dengan ucapan ya yang tidak baik lah, tidak pantas, itu dihitung suatu dosa. Ya, dihitung suatu dosa, tapi dosa kecil. Itu sejak kita melek mata aja kadang kita sudah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Maka insya Allah ya kita jangan takut ya mendapatkan ampunan dari Allah itu ya dengan jalan yang Allah berikan. Akan tetapi ya, perlu saya jelaskan juga, jangan mentang-mentang Allah berikan banyak jalan, jaminan untuk dosa kita diampuni, dosa kecil. Kemudian kita merasa Ya, merasa tenang, kemudian kita Merasa biasa melakukan suatu dosa kecil. Ini jangan juga. Ya, jangan sampai keluar kata-kata biarin dosa ntar juga Allah ampunin. Ya, biarin gue ngelakuin maksiat nanti juga Allah ampunin. Nggak bisa. Ya, karena syaratnya itu kan orang yang bakal diterima tobatnya, syaratnya orang yang bakal diterima keinginannya dosanya diampunin itu kan syaratnya banyak ya, diantaranya dia itu kan menyesali dan berjanji tidak akan kembali atau berbuat dosa lagi, itu yang akan mendapatkan ampunan atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita kan dosa-dosa kecil kita sangat banyak sekali ya, bukan 1, 2, 3 ya, tapi kan kita selama kita hidup pernah kita ngitung dosa? Nggak pernah kan ya, paling sehari aja gitu. Hari ini nih hari Selasa nih, sejak bangun tidur gue mau hitung dosa gue yang kecil. Pernah nggak? Nggak pernah. Ya, kita belum pernah untuk menghitung dosa kita. Ya, itu suatu suatu yang memang kadangkala kita selaku manusia kita anggap suatu hal yang remeh, suatu hal yang biasa. Padahal di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjadi nanti musibah juga buat kita, bala buat kita itu. Apabila kita tidak memohon ampun atau melakukan amal soleh yang akan menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang berikutnya tentang keutamaan atau fadilah la ilaha illallah, Nabi katakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan, ya, barang siapa yang membaca ya kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid ya khalisan ya secara ikhlas, ya secara ikhlas artinya ai minar riya masalan, ya tidak ada tujuan untuk berbuat riya, ya untuk berbuat riya, ya riya apa artinya mas riya itu artinya ingin dilihat orang, ya karena kan riya itu berasal dari kata-kata ro'a. Ro'a artinya melihat, ya riya itu ya ingin dilihat oleh orang, ya ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain, ya ingin dianggap dia punya sesuatu yang lain lah kepada orang lain itu. Nah ini kalau orang yang membaca kalimat tauhid secara ikhlas tidak ada unsur-unsur yang tidak baik itu riya ataupun apapun namanya, ya itu mukhlisan, ya bukan hanya dia ikhlas baca la ilaha illallah, akan tetapi mukhlisan orangnya itu juga harus benar-benar ikhlas. Ikhlas dalam arti apa? Ai minal manhiyat, dia itu mau meninggalkan segala bentuk larangan-larangan yang Allah larang, ya segala bentuk larangan-larangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga larang, ya. Nah itu apa jaminannya? Dakhalal jannah, maka orang tersebut dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini ibu-ibu, para ustazah, kita bisa melihat ya, bukan hanya ya khalis dia itu ikhlas membaca, akan tetapi harus diimbangi juga dengan perbuatan. Ya, perbuatan yang memang tidak ya disukai atau tidak disenangi oleh Allah dan Rasulullah. Ya, artinya dosa-dosa kecil kita nggak lakuin, ya. Nah, kalau kita tetap melakukan itu gimana? Ya, ikhlas, tapi kita tetap kita akan dihitung tidak seperti jaminan yang Rasulullah SAW katakan di sini. Dipastikan kita akan masuk surga. Kenapa? Karena kita masih melakukan suatu dosa-dosa yang memang suatu larangan dari Allah dan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang banyak orang di zaman sekarang ini, mohon maaf saja, ya. Ada orang-orang zaman sekarang itu ya, dia melakukan kebaikan contohnya. Ya, kebaikan yang dia lakukan, contohnya dia bersedekah, dia beramal, ya, memberikan kepada fakir miskin, memberikan kepada panti asuhan yatim piatu dan duafa, ya. Tapi banyak pertanyaan, Ustadz gimana itu hukumnya ya?
kalau ada orang kaya katanya, dia seorang pengusaha, ya, dia sedekah, dia zakat, hartanya ngasihnya banyak. Tapi apa? Tapi hasilnya dari korupsi itu gimana Ustaz? Ya, ya korupsinya dosa, ya, ini berpahala, ya. Itu. Karena kan udah saya jelaskan beberapa kali, sering kali saya jelaskan itu kan, kalau masalah harta itu kan akan Allah tanya itu dua hal. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, min aina iktasabahu, dari mana uang itu atau harta itu kamu dapatin, ya, wa fima anfaqahu, dan kemana, untuk apa, ya, rezeki atau itu harta yang kamu dapati kamu belanjakan, ya. Nah, orang-orang yang kayak tadi yang bertanya kepada saya, dia berdalih katanya, ya nggak apa-apa kan, meskipun kita apa namanya dari korupsi, kemudian duitnya kita sedekahkan, kita infakkan gitu, berarti kan dosanya dia bakal diampunin. Saya bilang, siapa yang menjamin kalau dosa itu orang diampunin lantaran dia itu korupsi, kemudian dia menyedekahkan hartanya, ya. Nah, ada satu kaidah di sini, ya, kaidah dalam kaidah fiqhiyah disebutkan, ya, wa kullu ma asluhu fasid fahuwa fasid, ya, atau wa kullu ma asluhu batil fahuwa batil. Ya, segala sesuatu yang awalnya, yang asalnya itu udah salah, kesananya pasti salah. Ya, pasti salah. Kenapa? Karena di sini kan Allah Subhanahu wa taala saja dalam Al-Qur'an sudah mengatakan, ya, sesungguhnya taubat yang Allah bakal terima taubat seseorang itu atau bakal diampuni dosanya oleh Allah itu adalah orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kesalahan lantaran orang tersebut tidak tahu. Ya, katanya Allah dalam Al-Qur'an, ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Ya, sesungguhnya taubat itu Allah akan terima bagi orang-orang yang melakukan kesalahan lantaran apa? Bijahalah, karena memang dia nggak tahu. Ya. Nah, sekarang banyak orang dia melakukan kesalahan, kemudian lantaran dia tahu itu suatu dosa tapi dia tetap kerjakan, ya, dengan dalih pasti diampunin, pasti dihapus dosanya karena dia berbuat baik. Ini tidak ada jaminan. Ya, tidak ada sesuatu yang memastikan kalau dosa itu orang bisa diampuni lantaran dia bersedekah. Kenapa? Karena dari asalnya saja sudah melakukan kesalahan. Ya, kesalahan. Itu bukan sesuatu yang dibenarkan menurut syariat Islam atau menurut Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, masuk ke dalam surganya ini, ya, itu bukan sembarang surga. Ya kan kita tahu apa namanya itu, surga itu kan banyak tingkatannya, ya. Ai ma'as-sabiqin, ya, bersama para, ya, betul, as-sabiqin. As-sabiqin itu bisa kepada para sahabat, ya, para tabi'in, para ulama dan lain sebagainya, ya. Nah, ini suatu kemuliaan atau kehormatan yang luar biasa. Allah akan tempatkan bagi orang yang mengucapkan dua kalimat tauhid ini, ya, masuk ke dalam surga, bukan surga yang kelas-kelas biasa. Ya, meskipun sih yang namanya surga kan, ya, dikisahkan atau diceritakan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu kan, ya, yang namanya surga, istilah kata, jangankan kita masuk, di emperannya aja udah enak kan gitu. Di emperan surga udah enak, ya. Istilah kata, serendah-rendahnya surga yang paling bawah masih enak surga yang paling bawah dari ketimbang istana yang paling megah di dunia ini kan gitu. Ya, nah makanya ini tempat khusus Allah masukkan kita ke dalam surga tidak tanggung-tanggung bersama, ya, as-sabiqin, ya. As-sabiqin itu bisa tadi saya jelaskan, bisa para sahabat, ya, kemudian tabi'in, tabi'in ulama dan juga para syuhada yang memang mereka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga khusus ini. Nah, kita insya Allah kalau kita rajin baca la ilaha illallah secara ikhlas dan kita meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulullah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Allahumma amin, ya. So, hadis yang kedua, ya. Wa akhrajahu al-Hakim an Zaid bin al-Arqam qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Ya. Dari Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah mukhlishan, ya, artinya mukhlis itu, ya, dia itu tidak mengerjakan, ya,
larangan-larangan Allah dan larangan Rasulullah dan juga secara ikhlas, ya, dakhalal jannah, dipastikan orang tersebut Allah akan masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qila ya Rasulullah. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ikhlasuha?" Ya. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlasnya itu? Ya, Rasul ditanya sama salah seorang sahabat, ya. Apa sih yang dimaksud ikhlas ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, antahjidahu anil maharimi. Ya, yaitu apa? Ya, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan. Ya, meninggalkan sesuatu yang apa? Yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kita melakukan dosa-dosa kecil, nauzubillah, apalagi dosa besar. Ya, itu kata-kata mukhlisan di situ maksudnya dia apa? Ya, bisa atau mampu, ya, jangankan untuk mengerjakan, mendekatkan saja dia nggak mau. Ya, seperti ungkapan kata-kata dalam Al-Qur'an tentang zina itu kan. Kan Allah katakan wala taqrabuz zina. Ya. Jangan kalian dekatin zina. Ya, istilah bahasa kita, deketin aja kalau bisa jangan. Ya, deketin aja nggak boleh. Apalagi apa ya, mengerjakannya. Kenapa? Karena Allah katakan innahu fahisyatan, ya, itu adalah suatu perbuatan yang wasa asabila dan jalan yang sangat sesat. Jangan, ya. Nah itu ya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas yang dimaksud di sini adalah orang tersebut mampu mencegah dirinya untuk mendekatkan, ya, atau menjerumuskan ke dalam sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang dilarang dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah." Ya. Nabi bersabda barang siapa yang di awal atau ya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, artinya pada saat dia akan sakaratul maut, ya, dia mengucapkan atau membaca kalimat tauhid ini la ilaha illallah. Biasanya kan kalau kita yang hidup atau yang sehat gampang, ya, baca la ilaha illallah. Tapi kan yang sulit saat orang lagi sakaratul maut, ya. Ini biasanya kan ada istilah kita namanya diapain tuh? Ditalkinin, ya. Dibimbing untuk orang tersebut mengucapkan, ya, membaca la ilaha illallah. Ya, diarahkan ke telinganya, mulut kita bisikan mengucapkan la ilaha illallah itu, ya. Biasanya kan respon seseorang yang lagi sakaratul maut itu, dia bisa merespon atau mendengar apa yang kita ucapkan itu bisa dari kedipan mata, ya, atau dari kedipan alis, ya. Karena kalau dia ngucap kadang agak susah. Karena apa? Karena dalam keadaan sakaratul maut itu, ya, gitu. Nah, apa yang akan Allah, ya, berikan kepada orang, ya, ketika di awal dan di akhir dia mengucapkan la ilaha illallah, ya. Wa amila al-pusayyi'ah aidan bun sogil, ya, dan dia melakukan 1000 kejahatan atau 1000 dosa kecil, ya. Dosa kita kira-kira ada nggak 1000 ya dosa kecil kita ya? Kayaknya nggak ada insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada 1000, nggak ada dah, ya, insya Allah. Tapi 5000 kali, 1000 nggak ada, ya. Nah itu apa kata Nabi, ya? Inna sya'al pusana, ya. Meskipun dia itu atau orang tersebut, ya, hidup selama 1000 tahun, ya. Kita 1000 tahun insya Allah nggak ada dah, ya. 100 tahun aja jarang, ya. Ini 1000 tahun. Ibu-ibu mau nggak hidup 1000 tahun, Bu? Ya, berat, Bu. Nyusahin yang hidup kesianan 1000 tahun, kita juga capek, ya. Ya, yang enak panjang. Kenapa? Iya, 100 tahun udah peot ya. Oh, iya benar ya.
Apalagi 1000 tahun udah kayak apa dah tuh ya. Ya, gitu. Nah, 1000 tahun meskipun orang itu hidup, ya, kata Nabi, lantaran dia membaca la ilaha illallah, rajin itu, apa kata Nabi? Ya, la yus'alahu Allah an dzanbin wahid. Allah ya tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu dosa pun. Bayangkan, ya, kalau dia hidup 1000 tahun, ya, lantaran dia baca la ilaha illallah, ya, selama dia hidup 1000 tahun itu, meskipun ya satu dosa itu nggak bakal Allah tanya sama dia. Artinya apa? Dosa-dosanya sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya. Coba ibu-ibu kita perhatikan ya betapa mulianya ya betapa bijaksananya Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita selaku umat Nabi Muhammad yang Allah berikan kita ya umurnya pendek-pendek orangnya juga enggak gede-gede biasa-biasa aja ya yang Nabi katakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan ya umur umatku antara 60 atau 70 tahun ya tapi subhanallah ya ganjaran jalan pahala yang Allah akan berikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jalannya banyak banget ya bahkan ganjarannya itu melebihi ganjaran yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu yang umur mereka itu ribuan tahun ya seperti umat Nabi Nuh ya Nabi Musa dan sebagainya itu kan ratusan tahun mereka ya tapi subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan ya inian khusus apa namanya itu ya pemberian khusus kepada siapa kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bayangkan kita nggak ada yang hidup bisa 1000 tahun tapi lantaran kita melakukan suatu kebaikan yang diberikan oleh Rasul arahan oleh Nabi untuk kita baca la ilaha illallah sampai-sampai Allah katakan Nabi katakan meskipun dia hidup 1000 tahun satu dosa pun nggak bakal ditanya. Artinya satu dosa sekecil apapun pasti diampunin atau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ya, kira-kira kita ya apa namanya bisa sekali untuk memanfaatkan waktu ya apalagi ibu-ibu saya yakin itu ya sering kalau qomat kami pasti baca zikir itu ya biasa ibu-ibu itu kan kalau habis sholat maghrib kan nggak beranjak dari sejadah sebelum sholat isya kan biasanya begitu tuh ya banyak zikir yang dibaca tuh ya nah itu bagus banget kalau kita juga ajarkan kepada anak-anak keturunan kita itu ya kalau bisa tuh waktu subuh waktu maghrib ya apalagi subuh itu kan ya ajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran ya mulai dengan membaca Al-Quran karena kan Allah sudah katakan inna Quran al-fajri kana masyhuda ya orang baca Quran di waktu pagi itu di waktu subuh disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kenapa insya Allah itu kita memulai dengan Al-Quran dan kita akan mengakhiri juga nanti dengan Al-Quran ya kenapa karena Al-Quran itu juga yang akan memberikan kepada kita sebagai pemberi syafaat nanti ya tuh kenapa karena nanti ya di hari kiamat itu kan Nabi katakan ya ada dua yang akan memberikan syafaat puasa sama Al-Quran ya Al-Quran nanti bertanya ya siapa yang sering membaca Al-Quran siapa yang melantunkan Al-Quran itu Allah akan perintahkan kepada Al-Quran untuk apa untuk memberikan syafaatnya kepada siapa kepada orang yang rajin membaca Al-Quran terlebih kita membaca, memahami, kemudian kita mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran, maka sudah lengkaplah kita selaku orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan ya yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala ya itu. Kemudian waruya ya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li sayyidina Zaid al-Ansari ya Nabi pernah berkata kepada ya Zaid al-Ansari ya apa kata Nabi fa in sa'ubalaka syai'un min umuri dunia ya apabila kamu hai Zaid bin Ansar kamu menemui atau mendapatkan kesulitan tentang urusan-urusan yang sifatnya keduniaan fa aksiru min qauli la ilaha illallah ya maka banyak-banyaklah kamu untuk membaca la ilaha illallah Bu
Ya, masa pandemi seperti sekarang ini, bukan pandemi aja sih, terlebih sekarang ini permasalahan hidup kita kan banyak ya. Apa aja ada banyak. Ikutin nasihat Nabi nih, Bu. Ya. Nabi berpesan langsung kepada Zaid Al-Ansari. Zaid, kalau inti itu punya masalah banyak di dunia ini katanya, banyak-banyaklah baca la ilaha illallah. Tuh, ya. La ilaha illallah, ya. Muhammadin Rasulullah. Kita baca banyak tuh. Ya, kemudian dilanjutkan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita baca juga la haula wala quwata illa billah al aliyyil azim. Ya. Nah, itu kita baca 2-3 kalimat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka sebesar apapun urusan yang Allah hadapkan kepada kita di dunia, maka Allah akan berikan jalannya. Ya, janji Allah nggak pernah meleset. Allah sudah memberikan satu jaminan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buatin jalan keluar buat dia. Allah bakal kasih jalan keluar buat dia itu. Ya, masalah apapun, besarnya apapun di dunia, maka kita harus ikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesalahan yang sering kita lakukan saat kita dihadapkan dengan suatu masalah, ya, kita justru lebih banyak curhat kepada manusia, curhat kepada Allah, ya. Mendingan kita curhat kepada orang biasa, mending curhat kepada Allah dah. Ya, curhatnya kita gimana? Ya, kita bangun malam, munajat, ya, minta kepada Allah, arahan Allah itu seperti apa? Kita nggak tahu seperti apa itu. Ya, yang pasti sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau Allah kita ikut sertakan, maka masalah itu akan hilang. Masalah itu akan terselesaikan. Tapi sekecil apapun permasalahan hidup yang kita hadapi di dunia ini, tapi Allah kita tidak ikut sertakan, maka apa? Maka jangan harap masalah itu akan selesai. Ya, kan kita sering dengar tuh ucapan yang diucapkan oleh guru kita almarhum almarhumlah, ya, Pak Kiai Haji Abdullah Syafi'i sering mengatakan, ya kan, maka nalillahi yatim. Ya, segala sesuatu yang, ya, diikut sertakan Allah yatim, maka akan beres semuanya. Wa maka li ghairillahi yanhadim. Maka segala sesuatu yang Allah tidak diikut sertakan pasti akan hancur berantakan. Ya, artinya kita harus memiliki, ya, apa namanya, kontak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang ada di dunia ini, kalau bisa kita koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manfaatkan waktu-waktu yang orang pada lagi nggak aktif, ya kan? Ibarat kita lagi main apa nih internet sekarang ini, kalau jam-jam seperti ini kan rame tuh, ya. Saya pakai malam lah, itu koneksi lagi nggak ramai, ya, agak sepi gitu. Nah, kita manfaatin sama juga, ya, ketika kita berhubungan kepada Allah, kita munajat kepada Allah, ya, kepada Allah itu saat orang-orang wan nasuniyamun, orang lagi pada apa? Pada tidur. Di situ kita manfaatkan apa yang menjadi cara kita untuk Allah melihat apa sih sebenarnya, ya, masalah-masalah yang kita hadapi dan solusi apa sebenarnya yang kita pengenkan. Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin maka insya Allah itu akan terselesaikan masalah tersebut. Ya, itu. Ini jadi pesan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada Zaid Al-Ansari, ya. Tuh, Nabi langsung pesannya, fa in sa'ubalaka syai'un min umurid dunya fa aksiru min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuh, ya. Ini luar biasa, ya. Kita masalah-masalah pasti ada aja lah. Dunia ini nggak ada yang nggak ada masalah. Ya, dunia penuh dengan apa? Permasalahan hidup pasti ada aja. Nah, itu dengan kita ingat kepada zat yang memberikan masalah itu, maka masalah itu akan terselesaikan. Ya, kita jangan pernah lupa sedikit pun dengan masalah. Kalau masalah itu adalah timbul dari Allah yang berikan kepada kita, ya, bukan kecuali kalau masalah-masalah yang tidak baik. Itu kan memang sebabnya siapa? Diri kita sendiri. Ya kan? Allah sudah katakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Ya, segala suatu bentuk musibah yang baik itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya. Tapi kadangkala musibah yang Allah datangkan kepada kita, kita menanggapinya suatu yang tidak baik. Ya, kita anggap musibah ini kok Allah kejam, Allah pilih-pilih kasih, enggak.
Itu kan menurut prediksi manusia. Ya, tapi kan menurut Allah itu belum tentu apa seperti yang kita prediksikan itu ya. Tapi sebaliknya makanya Allah katakan wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Akan tapi musibah ataupun ujian, cobaan yang datang kepadamu yang tidak baik itu dari min nafsik, karena kelalaian kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Ya. Kita ada usaha lagi maju-majunya tahu-tahu bangkrut, ya kan? Mungkin kita salah. Salahnya mungkin kita lupa zakat, ya. Kita lupa di situ ada hak buat orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim yang tidak mampu, ya. Itu kita harus memahami kalau harta sebanyak apapun itu adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sepenuhnya adalah milik kita. Justru yang dikatakan harta yang sebenarnya itu adalah rezeki yang sebenarnya adalah itulah yang kita infakkan, bukan yang sama kita. Ya, berarti sebanyak rezeki yang kita banyak berikan kepada orang lain, yang kepada yang berhak, itu sebanyak itu pula rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sedikit rezeki yang kita berikan infakkan ke jalan Allah, berarti sedikit itu pula rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu ada satu riwayat mengatakan rezeki yang banyak itu dilihat sebanyak apa dia bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu zakat, sedekah atau infak dan lain sebagainya, ya, itu. Baik. Hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, ya, min ghairi ujbin, ya, min ghairi ajabin, wal min bi fathil ain wal jim, berarti min ghairi ajabin, ya, bukan min ghairi ujub, tapi bi fathil ain wal jim, ain dan jimnya itu diberikan harakat fathah, ya, min ghairi ajabin, ya, itu yang artinya ajab itu. Ai halu qaunil qail min ghairi ta'ajjub, ya, artinya orang yang mengucapkan atau membaca kalimat tauhid tadi tidak punya rasa ta'ajjub. Ya. Apa sih ta'ajjub itu? Ya merasa bangga sendirilah. Ya. Kadang-kala kan banyak suatu gambaran yang seseorang itu ya, dia akan timbul suatu sifat ta'ajjub itu. Ya. Akibatnya kan nanti akan menilai orang lain itu selalu berada di bawah dia. Ya, akan menilai orang lain itu selalu ya, kurang sempurna dari dia, ya. Itu makanya jangan sampai itu ada sifat ta'ajub, ya kan, dekat ta'ajub tuh, ya. Bima ra'ahu au sami'ahu, dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, ya. Tuh. Nah, orang yang membaca kalimat tauhid inilah ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa ada unsur ta'ajub dan lain sebagainya, ya, torobaha, ai bisa berzikri hadil kalimat al-musyarrabah. Torobaha itu, ya, itu apa toroba itu? Ya, seperti yang dikatakan, ya, ta'irun tahtan as yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah. Tuh, ya, itu akan, ya, burung-burung yang berterbangan, ya, tahtal ash itu di bawah ars yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah, tuh, akan bertasbih, ya, bersama orang-orang yang mengucapkan tasbih itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya tasbih yang diucapkan oleh burung-burung yang berterbangan itu, ya, itu ditunjukkan buat orang-orang yang membaca kalimat tauhid ini. Ya. Jadi kan kalau kita perhatikan itu semacam segala bentuk makhluk yang ada di muka bumi ini kan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan burung, binatang sekecil apapun tuh, yang paling kecil binatang, tumbuhan, mereka semuanya bertasbih. Kenapa? Karena mereka kan adalah makhluk Allah, ya, bertasbih. Bahkan tasbih mereka itu nggak pernah putus. Ya, kapan saja itu hewan-hewan yang dipotong itu, yang kemarin kita sembelih juga bertasbih kepada Allah. Ya, nah itu suatu kemuliaan tuh. Di sini digambarkan burung-burung yang berterbangan di tahtar arsy itu yusabbihu ma'al musabbihin, ya, bertasbih bersama orang-orang yang mengucapkan tasbih sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu ay liqailiha, ya, dan akan dicatat baginya ay liqailiha, bagi orang yang mengucapkannya sawabahu. Tuh.
pahalanya ay tasbih zalika ta'ir, pahala yang harusnya diberikan kepada burung-burung yang bertasbih itu akan diberikan kepada orang yang membaca tasbih atau la ilaha illallah. Mbak lihat Bu ya. Jadi pahalanya itu enggak diberikan kepada burung, tapi justru burung yang bertasbih pahalanya diberikan kepada siapa? Kepada kita selaku ya hamba-hamba Allah yaitu manusia. Bayangkan Bu. Ya, sampai pahala yang dikerjakan oleh hewan atau binatang itu dialokasikan kemana? Ke kita. Ya, itu. Kita nggak berbuat tapi ya kita dapat pahala ini luar biasa Bu. Ya, tidak ada itu ibarat kata itu ya umat yang lebih mulia yang Allah berikan selain umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Allah sudah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Ya, tapi memang ada syaratnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, yang selalu apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar tuh. Ya, nah ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya ya banyak ya, akan tapi amalnya memang perbuatannya ya kalau kita nggak biasa memang apa? Berat ya. Tapi kalau kita mulazamah, kita istiqamah, maka seberat apapun ibadah itu akan menjadi apa? Menjadi ringan. Ya, syaratnya apa? Memang kita harus ikhlas, harus benar-benar sesuai apa yang diajarkan atau diarahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Baik. Hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan. Ya, barang siapa yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan satu kali, ya, ghufira lahu dzunubahu ay as-saghair. Ya, diampunin segala dosa-dosa yang kecil. Ya, arti dosa-dosa yang kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali, Bu. Ya, satu kali kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, itu dosa-dosa kecil kita itu semuanya bakal diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan zanbun, tapi zunub. Ya. Zunub ini kan jamak dari kata zanbun. Zanbun, zanbani, zunub. Ya, dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat ya, sekalipun aitil kazunub, dosa kecil kita itu misla zabadil bahri. Ya, seperti buih di lautan. Ya. Jadi meskipun dosa kita itu ngambrak ya, seperti buih ataupun busa di lautan itu Allah ampunin, Bu. Ya. Allah sudah hapus dosa-dosa kita meskipun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Ini luar biasa. Ya. Tidak ada satu kemuliaan yang begini luar biasa yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuh, Allah ampunin dosa-dosa kita lantaran kita mau membaca la ilaha illallah. Tuh. Bi fathiz zabat wal ba ya. Ai ma'uhu ya, bahkan sini yang dikatakan meskipun banyaknya seperti air yang ada di lautan. Ya. Kita selama ini pernah ada yang nangkar air laut, Bu. Ya, berapa liter, berapa kubik tuh air laut yang ada. Ya. Kali ada orang yang pernah mengukur air laut ini ada sekian kubik, sekian liter, nggak pernah, Bu. Ya, itu. Meskipun dosa kita sebanyak air yang ada di lautan itu, Allah akan ampunin. Ya. Au ma ya'lu wajhah. Ya. Ataupun ya, air yang lebih banyak lagi, ibarat kata ya'lu wajha itu sampai airnya itu ngeluber. Kalau kita bilang mungkin sampai airnya itu seperti tsunami, ya, lagi pasang, ya. Tuh. Itu Allah pasti akan ampunin tuh dosa kita tuh. Meskipun banyak seperti itu, ya. Min ragwatin ya wa'idani wa nahwihima. Ya, tuh. Maka ya
min ragwah, ya. Min ragwah itu artinya wa'idani, ya. Ini suatu yang Allah berikan jaminannya itu, ya, kepada orang-orang yang rajin mengucapkan kalimat itu, wa nahwihima, dan keduanya itu wal awwalu aula, ya. Nah, ini dijelaskan bahwasanya pendapat yang pertama itu yang lebih lebih kuat, artinya ya seperti buih ataupun busa yang ada di lautan kosa kita itu pasti Allah akan ampunin apabila kita membaca kalimat tauhid, ya, dengan secara apa? Dengan secara ikhlas. Kenapa? Li annal murada kinayah anil mubalaghah. Karena yang dimaksud di sini adalah ya satu kinayah, ya, sindiran tapi dalam bentuk mubalaghah fil kasrah kama qala Allah kama qalahu Atiyah al-Ajhuri, ya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Atiyah al-Ajhuri, ya. Jadi saking banyaknya, ya, ampunan yang Allah berikan itu bukan hanya seperti buih, bukan hanya seperti banyaknya air laut, bahkan ya seperti seperti air laut sedang pasang atau sedang terjadinya tsunami itu kan. Berapa tinggi ketinggian air laut pada saat lagi pasang itu kita nggak tahu. Kalau dosa kita ya sebanyak itu pun masih Allah Subhanahu wa taala ampunin, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini ya mau atau rajin istiqomah membaca kalimat tauhid itu, ya, sehari-hari lagi ngapain kita, insya Allah Allah akan berikan ampunan yang luar biasa kepada kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanya, silakan ibu-ibu. Saya ada yang mau pertanyaan, ibu-ibu, tunjuk, silakan bisa tunjuk tangan atau di unmute. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam, ya Kak, silakan Kak, Ratna. Iya. Biasanya untuk talqin itu, kalimat talqin itu dimulai dulu dengan istighfar, perlu dengan istighfar juga Ustaz. Biasanya kan kita kalau mendengar untuk mentalqinkan orang yang sakaratul maut itu biasanya kita mulai dengan membimbing dengan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa perlu sampai istighfar dulu, apa cukup la ilaha illallah Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi anjuran yang memang dianjurkan oleh Rasulullah saat kita akan menemui siapa saja sedang sakaratul maut itu, ya, Nabi katakan lakinu, talqinkan bi kalimati la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Kalau istighfar itu kan artinya memohonkan ampun, ya, memohonkan ampun itu berarti kan yang menyangkut kepada orang yang berdosanya langsung, artinya dia yang mengucapkan istighfarnya itu. Tapi kalau lakinu bi kalimati la ilaha illallah, memang kita yang hidup yang memberikan anjuran atau ajaran atau ya membimbing agar dia itu bisa mengucapkan kalimat tauhid itu sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ngelihat redaksinya ini, ya, cukup kita hanya apa? Membaca kalimat tauhidnya aja karatnya. Ya. Perlu kita mengistighfarkan. Ya. Karena istighfar itu kaitannya dia minta ampun langsung kepada Allah. Ya, kecuali kalau dia udah mati nanti atau udah meninggal, kita bisa mintain ampun gitu, ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Kak. Ada lagi Kak yang mau bertanya? Ibu-ibu. Yang lain silakan. Nggak ada kali ya? Maaf, Ustaz, mau tanya, nanti ada papernya apa enggak nih, Ustaz? Ada apa? Paper. Ada papernya atau enggak ada? Ya, ada apa sih namanya? Lembaran papernya enggak, Ustaz? Pelajaran hari ini. Karena ini kita kan ngambil kitab. Jadi saya rencana memang saya akan bikin per paper aja. Nanti kayak dulu kayak apa namanya? Jadi setiap kajian saya pengen bikin papernya aja itu. Nah, kalau yang punya kitab sih tinggal buka kitab Tanqihul Qaul karena. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ya. Halo, ya. Ya, Bu Ros. Ustaz mau tanya. Silakan Bu Rustini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rustini silakan. Ustaz mau tanya, Ustaz. Kalau seandainya kita berbuat satu perbuatan yang kita anggap satu kebaikan ya, sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala yang apa semua seperti ya kita baca Quran atau apapun yang kita anggap itu satu kebaikan. Tapi kita tahu ke orang lain, maksudnya bukannya ke dia, tapi untuk memotivasi diri kita sendiri supaya kita jadi bersemangat dan juga untuk motivasi dari keluarga kita, anak cucu kita gitu, supaya mereka juga mengikuti perbuatan yang baik dari Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Itu gimana? Merupakan satu perbuatan dosa apa gimana, Ustaz? Makasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini Bu Rustini ya. Kalau dalam rangka kita ya untuk memotivasi ya atau menggerakkan entah itu keluarga, anak, cucu dan lain sebagainya ya. Mana nih, Dek? Halo? Halo Bu Rustini, dengar? Halo? Halo Bu Rustini, dengar gak? Dengar kali, Sat? Hilang kata saya. Yang lain di itu Kak, yang lain di unmute. Di mute. Yang lain di mute aja, di mute yang lain. Jadi nggak tabrakan suaranya. Zaro Syafi'i belum di mute tuh. Halo, boleh sini dengar? Hilang ya suaranya ya? Boleh sini suaranya hilang. Hilang suaranya. Ya. Boleh Koneksinya. sini suaranya keluar, cuma nggak bisa dengar ya. Suaranya keluar boleh sini. Udah kedengeran Ustaz? Udah kedengeran? Udah. Ah ya baik. Udah kedengeran. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini ya boleh sini ya. Dalam hal kita ya memberikan suatu contoh ya kepada orang lain ataupun kita untuk memotivasi kepada orang lain. Dalam hal ini mungkin ruang lingkup kita, keluarga kita, entah itu anak, menantu, cucu dan lain sebagainya. Ya. Yang jualan ya. Nah, itu ya bukan suatu perbuatan yang dianggap riya, bukan. Atau bukan sesuatu yang dianggap apa ya? Ujub, bukan. Ya, asalkan memang kalau niat kita itu dalam rangka untuk memotivasi, dalam rangka untuk memberikan atau mencontohkan, memberi contoh mandalla ala khair, ya suatu kebaikan kepada anak cucu keturunan kita atau orang lain, itu tidak suatu hal yang dilarang dalam agama kita. Ya, kecuali kalau memang tegas secara terang-terangan kita itu ya ibarat kata itu merasa bangga dengan diri kita sendiri, kemudian kita apa namanya ya kita sebut-sebutin, nah itu yang dilarang. Tapi kalau memang niat kita dalam rangka untuk memotivasi ya atau menunjukkan kebaikan agar orang lain tuh bisa melakukan kebaikan seperti apa yang kita kerjakan, nah itu suatu hal yang bahkan dianjurkan. Bahkan redaksi dalam hadis itu kan mandalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan atau memberi tunjuk suatu kebaikan, orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Hal kita baru hanya sekedar menunjukkan ya. Dalam hadis yang lain juga Allah dengan Nabi katakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru misla man amila bih. Ya, barang siapa yang memberikan ya atau menunjukkan suatu kebaikan, maka orang itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Padahal kita baru hanya sekedar apa? Memberikan ya jalan atau menunjukkan kalau ini adalah suatu kebaikan. Demikian Bu Restini. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Restini. Ada lagi Ibu? Yang lain monggo. Tapi ini menanya saya tentang
Ya, silakan. Ustaz kan banyak butiran-butiran zikir-zikir yang diajarkan Ustazah Tuti seperti lagu La ilaha illallah itu termasuk juga Ustaz. Ya, jadi memang dalam redaksi hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu kan Nabi katakan Abdul zikri la ilaha illallah. Ya, zikir yang paling baik itu adalah kita membaca la ilaha illallah. Wa abdulul ibadah qiraatul Quran. Ya, ibadah yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Ya. Nah, sekarang bentuk apapun, dalam kondisi apapun atau nuansa suasana apapun yang kita lantunkan bacaan-bacaan tauhid tadi, itu pun termasuk dalam kategori kita sedang melantunkan kalimat tauhid, dan pasti kalau kita ikhlas kita akan mendapatkan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Sinyalnya hilang. Ya, itu jadi Ustazah Zahra itu pun termasuk dalam kategori yang ya kita orang yang melantunkan atau memulazamahkan membaca apa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu Ustazah Zahra. Makasih Ustaz. Ya. Lagi suaranya. Ada lagi gak yang mau nanya? Dek, gimana? Dek? Buah Nenek Mukhtar nggak nanya Buah Nenek Mukhtar? Ya. Lagu yang disampaikan itu oleh Ustazah Zahro itu kan memang kalimatnya kan sebetulnya la ilaha illallah kan harusnya begitu, hanya kan kecil, hanya pendek kan. Tapi dalam lagu tuh la ilaha. Nah, itu boleh nggak saat begitu? Harusnya kan la ilaha illallah kan gitu, harus bacaan yang sesungguhnya. Nah, tapi dalam kita dalam suaranya putus-putus. Ya. Jadi kalau bacaan dalam zikir itu namanya, kalau dalam bait-bait syair itu ada istilahnya itu, karena ada pelajaran mungkin itu namanya nagom. Ya, nagom itu artinya seni dalam bacaan zikir yang memang boleh kita rubah, yang artinya tidak akan merubah makna atau arti, ya. Tapi kalau dalam bacaan Al-Quran nggak boleh, ya. Kalau bacaan Al-Quran tidak boleh kita rubah-rubah, ya. Itu kita harus membaca seperti apa yang Allah ya wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Tuh, jadi kalau bacaan hanya sekedar zikir itu enggak masalah. La ilaha illallah enggak masalah ya. Gitu. Itu namanya nagom. Ya, baik. Karena ya. Oh iya, ya. Jadi saya bisa menjawabnya karena banyak juga para ustazat yang mengkritik bacaan saya. Iya. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Iya. Ya, nggak apa-apa, kita jawab aja. Orang bertanya biasa itu karena dia nggak tahu. Iya. Kalau dia tahu, sekarang kita jawab aja. Ya. Saya tahu jawabnya bahwa ini adalah seni nagom ya. Seni nagom dalam bacaan zikir, nggak apa-apa. Ada lagi? Ibu-ibu? Ibu yang lain, mana yang lainnya? Ada. Ada. Ditutup. Kalau sih? Ya udah. Urus ini mau lagi? Enggak. Ya udah, kita tutup pengajian hari ini. Insya Allah. Kak Rahmat tidur. Hah? Kak Rahmat tidur. Keenakan kali saat dengerin kajiannya. Ibu, benar tidur. Tidur. Ibu, kita tutup bangunin tuh. Suaranya putus-putus. Keasikan kayak dengerin dongeng. Yang bangunin siapa? Kapan kita lagi Zoom?
Ntar anaknya kali. Nggak ada Ya orang udah. lagi tuh. Ustaz aja ya. Ustaz perhatiin Iya. aja. Pas lagi ngeliat. Orang 4 gitu suruh bangunin gimana? Kasihkan kayak dongeng saat. Ya, Iya. alhamdulillah kita udah selesai pengajian Zoom hari ini. Semoga ilmunya yang diberikan oleh Ustaz Putus-putus. bisa bermanfaat buat kita. Insya Allah minggu Iya. depan kita ketemu lagi di pengajian berikutnya. Sekian dulu. Oh ya, tutup dulu dengan itu. Doa. Puasa. Iya, doa. Ya, baik. Sebelum kita tutup dengan doa, seperti biasa ya, kita baca satu buah surah Al-Fatihah. Dengan niat pertama, kita tujukan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, sahabat kita, ya, keluarga kita semua. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosanya. Allah terima seluruh amal ibadahnya. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan kelak mereka dan kita juga nanti insya Allah Allah akan masukkan ke dalam syurganya. Yang kedua, Fatihah akan kita niatkan ini untuk keluarga kita, tetangga kita, famili kita yang sedang sakit. Ya, Allah yang Maha mengetahui nama-nama mereka, ya, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kita minta kepada Allah dan keberkahan surah Fatihah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya dengan segera. Allah kembalikan kesehatannya dengan sempurna sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita niatkan untuk ya anak-anak kita, keturunan kita semua yang sedang belajar, baik pesantren atau di rumah atau belajar di jauh lah di mana saja berada. Kita minta kepada Allah agar mereka semua anak-anak kita sedang belajar, cucu kita, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Allah pelihara mereka, Allah lapangkan dadanya, Allah cerdaskan otaknya, agar mereka bisa menangkap ilmu-ilmu, bisa menyerap ilmu-ilmu yang mereka pelajari, dan kelak mereka nanti akan menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan terakhir, Fatihah buat kita selaku orang tua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita panjang umur, sehat afiat, ya, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, ya, dunia akhirat, ya, biar kita bisa membimbing anak-anak kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, Saat Ya. buat Kak Dede Surur, doanya sakit jatuh di rumahnya, jadi kakinya tuh agak bergeser tulangnya, jadi minta doanya mudah-mudahan cepat sembuh juga ya. Baik ya. Khusus ya buat anggota taklim kita KBKMT, Kak Dede ya. Saya lihat kemarin di grup lagi kurang sehat ya, Kak Dede jatuh katanya ya. Ya, mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca ini penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dikembalikan kesehatannya dengan sempurna sehingga beliau bisa beraktivitas kembali, bergabung kembali bersama kita dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titilkan niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد وإلهنا لك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر بالعمل اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ومجتمعاتنا وطلابنا وأهلنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة وخاصة الخاص في مدينة جاكرتا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Lili, Ria, Siva. Assalamualaikum. Ya, buat semua. Sehat Arya. semuanya. Ya, terima Ya. kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat